Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di podcast Tuan Takur dan bareng Mas Sincan, Kang Sincan. Karena dikit lagi menyambut Hari Valentine ya di tanggal 14 Februari. Walaupun sebenarnya kita nggak percaya amat ya sama Valentine karena betul, kasih sayang itu ya harusnya setiap hari ya sepanjang masa ke semua umat manusia gitu, nggak cuman ke pacar, istri ataupun ke anak ya atau ke ibu ya, semuanya ya ke makhluk hidup lah di muka bumi ini gitu. Kita harus punya rasa kasih sayang dan juga rasa cinta kasih gitu, karena biar perjuangan itu makin berwarna. Kuat gitu ya, makin berwarna, makin kuat karena punya ada rasa kasih sayang di support sistemnya itu gitu. Betul. Nah sekarang kita berdoa aja nih sama Kang Sincan. Kita akan coba kulik-kulik dan korek-korek cerita cinta Kang Sincan nih selama hidupnya gitu. Entah dari SD atau SMP. Pacaran kelas berapa ya Kang? Set dari SD udah pacaran Pak. SD udah pacaran? Cabul. Ya nanti kita dengerin ya ceritanya. Paling hari ini berarti kan tentang perjuangan cinta nih, perjuangan cinta gitu. Jadi cinta monyet. Jadi ya sebelum mulai kita minta tolong juga ya di follow di Spotify kita podcast Tuan Takur, podcast perjuangan hidup, sama di IG juga podcast Tuan Takur yang gambarnya animasi muka lah ya, animasi muka orang India gitu. Jadi tolong di follow. Nah kalau kalian punya cerita lucu atau unik juga bisa di DM, nanti kita ceritain di podcast selanjutnya. Nah sekarang paling punten Kang gitu ceritanya tentang perjuangan cinta Kang Sincan waktu muda gitu dan akhirnya ketemu cinta sejati yang sekarang jadi istri gitu. Betul. Punten sok mangga Kang. Oke, terima kasih ya Pak sudah mengundang lagi gitu ya acara podcast ini. Paling ya jujur Pak, dulu memang ya maksudnya udah gimana ya, udah mengalami hal yang memang ya cinta monyet lah. Cinta monyet mulai dari ya SD gitu. Cinta monyet itu sebenarnya apa sih arti? Iya gimana ya, cinta monyet itu kayak arti filosofi. Ya mungkin nggak pakai perasaan mungkin ya, tapi lu suka tapi nggak pakai perasaan mungkin Pak. Dan ya ketika berakhir lu nggak sakit hati. Iya, nggak merasakan penyesalan gitu. Bisa jadi kayak cinta gitu, karena fisik gitu ya. Bisa jadi juga sih. Cinta karena fisik. Jujur waktu itu kan gue kayak bermula dari kelas 2 SD ya. Astagfirullah. Tapi ya tahu sendiri kan, yang maksudnya arah SD itu ya gimana ya? Cuman mengakui gitu. Wah dia pacar gue gitu. Oh demen DM ya. DM ya. Dan dulu tuh gak ada alat komunikasi ya. Maklum lah masih SD gitu. Iya. Gak punya HP. SD tahun berapa tuh? Sekitaran tahun berapa? SD tahun 2000 apa ya? Pokoknya tahun 2000-an dah. Iya, HP masih belum banyak belum ya. Ada. Udah gitu kelas SD juga enggak ini. Betul. Enggak boleh. Dan ya waktu itu udah. Ya maksudnya pacaran asli gimana sih, kita surat-suratan doang gitu. Lagi apa dengan ya tulisan yang acak aduk gitu ya, maksudnya tulisan ceker ayam ini masih dibaca, terus dibentuk-bentuk pesawat. Pesawatnya kita terbangin tuh, ternyata suratnya nyasar dong Pak, bukan maksudnya ke cewek yang dituju gitu. Akhirnya dibuka dan rame tuh. Sekelas yang buka cowok. Enggak. Oh cewek juga. Kalau cowok, aduh, makin rame Pak. Terus dibacain suratnya di kelas. Dibacain, terus di papan tulis kan dulu tuh masih pakai kapur ya. Iya. Misalkan dia
Rahman, Lobe, apa gitu. Nah kita lebih eceng-eceng kan. Dan kita ya cuman ketemu tuh udah pas sekolah aja. Kalau misalnya pas udah pulang ya pulangnya pulang ya. Ya udah. Oh, udah. Gak ada komunikasi apapun. Tapi si ceweknya nanggepin. Sebenarnya nanggepin, cuman ya tahu sendiri kan anak-anak zaman dulu tuh cewek-cewek zaman SD tuh kayak dingin banget gitu. Oh, malu kucing lah. Kucing miau. Iya, terus yang lucunya Pak, dulu kita pernah ya, maksudnya satu kelas kita bisa tuker pacar. Bisa tuker pacar gitu. Dan ya ngalamin gitu sama temen. Kenapa ada pikiran tuker pacar? Itu kan kalau nggak tahu Pak. Sekarang kan namanya swinger itu. Iya, dulu nggak tahu ya. Tapi kita lakuin tuh ya temen gitu ya. Maksudnya pengalaman lah gitu. Pengalaman yang lucu lah ketika masih anak-anak gitu ya. Udah tuh pacaran, terus kita tukeran pacar, dan si ceweknya pun ya oke mau ya. oke aja gitu. Enggak, maksudnya itu akhirnya dikonfirmasi gitu ke ceweknya masing-masing gitu. Hari ini gue pacaran sama pacar ini ya, lu pacaran sama teman gue ya gitu. Betul. Dan oke gitu. Dan biasa sih iya. Kegiatannya apa tuh? Kalau boleh tahu. Kegiatan Pak, kita cuma di sekolah. Mengakui aja. Iya. Dan waktu dulu ya kita nembak ya lewat surat gitu. Terus dia si ceweknya ngebalas nggak lewat surat, tapi dia bilang oke gitu. Iya mohon gitu. Iya mohon. Berarti kan kita nganggapnya kita udah pacaran gitu. Iya. Dan ya berselang waktu naik kelas udah tuh hampir mau ke keluar lah lulus SD. Kita tuh udah lost contact aja Pak. Seakan-akan nggak ada proses putus gitu. Nggak ada cerita. Gua berarti sampai kelas 6 tuh. Benar-benar nyampe akhir. Dia terus ceweknya nggak berubah. Nggak, tukeran pacarnya itu sehari doang udah selesai? Apa terus sih Pak? Oh terus, akhirnya terus tukeran pacar tuh? Iya, nyampe kelas 6? Iya. Tapi lu emang suka sama teman pacar lo itu? Ya suka, karena ya sama-sama cantik sih. Sama-sama. Maksudnya di kelas yang lumayan lah gitu looks-nya. Iya, terus pintar kan. Lagi kan ya anak guru lah gitu Pak. Anak guru juga berprestasi lah gitu. Terus setelah kelas 6 SD lulus, nah ini masuklah SMP. Sama. Nah justru pas SMP itu, pas masuk SMP ya, kita tuh udah saling melupakan gitu. Tapi enggak, SMP-nya satu sekolahan enggak? Udah beda. Oh iya. Udah beda, terus ya gimana ya? Ya nggak tahu dah. Masih bocah mungkin ya Pak, pikirannya masih belum kemana gitu. Cinta monyet tuh kayak gitu mungkin ya. Coba aja. Iya, terus ya berlanjut ya percintaan terus. Nah zaman SMP Pak, sebenarnya cowok-cowok yang idaman dulu tuh kan lagi SMP, lu ngerasa paling kayak pangeran ketika lu punya motor gitu Pak. Jadi yang cowok yang pakai motor itu tuh udah kelihatan ganteng ya, maksudnya ya meskipun ya mukanya biasa gitu. Tapi cewek cantik pun yang ada di SMP itu ya ngelihat dia tuh apalagi motornya udah gitu, motornya yang bunyi iya betul, udah kayak keren banget tuh dulu, pangeran berkuda ya. Betul. Dan ya kebetulan ya memang aku sendiri gitu ya Pak, enggak dikasih motor gitu ya, mungkin bukan orang-orang berada gitu. Akhirnya ya udah tuh berjalan nyampe ada 3 kilo. Buset. Berjalan dari rumah nyampe ke sekolah SMP tuh 3 kilo. Kadang kalau misalkan ada angkot nih kosong terus dia ngajak, ya udah kita ikut. Karena dulu tuh memang mahasiswa SMP tuh pas zaman aku tuh memang
udah tuh didesak gitu Pak, meskipun angkot penuh karena ada yang di atas kan. Iya, kapasitasnya kan sebenarnya 10 ya, 6 Iya, kan. nah, ini bisa jadi Nah, bisa 15 karena bisa duduk di tengah-tengah ya. Betul. Di atas. Di atas Pak, ada yang di atas. Buset, terus Ada yang di atas. nggak bahaya itu. Sebenarnya bahaya, cuma Iya loh, kalau ngerem mendadak nyungsep ya. Iya, cuman ya pengemudinya mungkin udah Lihai, udah ya, lihai. dan orang-orang yang naik pun udah kayak apa ya, udah kayak Batman mungkin Pak. Dan ya alhamdulillahnya ya tuh pada selamat gitu ya, maksudnya nggak ada isu kecelakaan atau Iya, untungnya. Iya, terus ya waktu itu memang ya gimana ya, orang-orang cantik tuh kenanya sama cowok-cowok yang Motor, bergoda, ya itu motor, iya. ya itu motor. Meskipun dulu tuh ada satu cowok yang maksudnya beda kelas sih, masih temenan cuma beda kelas, jauh lah, jauh. Dia bawa motor ini Pak, Pos One, tahu kan? Oh, kalau di zaman gua Fish One. Nah itulah, Iya, F1ZR kan? Iya, nah dia tuh yang hiu ya, yang belakangnya gede, iya, bodinya, iya Fish One ya. Yang gede banget tuh. Iya, hiu. Iya. Satria hiu kan? FO bukan ya? Bukan. Bukan ya. Iya, F1 Fish One kalau ya itu dia tuh anjir tuh motor bisa parah. jadi ya cowok yang naik motor dia doang gitu Pak, cowok yang naik motor dia doang Di zaman Betul, saat angkatan lo. SMP gitu. Dan dia bisa dapetin cewek paling cantik Nah, iyalah. satu lettingan. Itu kelas berapa? Kelas 3, kelas 1? Kelas 1-an, kelas 1 Nah, yang bawa motor itu kelas 1 juga? kelas 1 juga. Oh. Ada juga sih kakak kelas yang bawa motor. Cuman kan dia juga udah punya cewek juga satu lettingan gitu. Kadang ada yang memang ada ke kakak ya jadi apa ya, kalau misalnya berondong lah. Ya, jadi ada berondong juga kan. Nah, kebetulan saya kan nggak bawa motor ya Pak, cuman saya punya keberanian pas waktu SMP gitu. Ya keberaniannya apa ya? Gentleman lah, bisa dibilang lu ngungkapin, ya udah lu ngungkapin langsung aja gitu. Sepik kalau lu makainya dah. Lu jago sepik. Maksudnya bisa kalau zaman sekarang tuh soft spoken lu tuh. Iya, kalau zaman sekarang bener. Jadi Soft spoken. Jadi kadang kan cewek, apakah saya boleh meminjam kelaminmu gitu kan? Ayo jangan. Itu kan soft spoken tuh. Iya, itu terlalu udah terlalu sekarang. Nah, aku kan ngebacanya kayak cewek kan nggak semuanya ya, maksudnya dia nggak semua apa? Nggak semua cewek itu suka sama cowok yang motor. Pasti kan ada salah satu ya cewek. Iya, yang beberapa cewek ya, gitu yang berpikiran pinter lah. Tapi gentleman gitu. Iya. Dan ya, lagian juga kalau misalnya tadi lu bilang seangkatan lu cuman satu orang yang bawa motor, kan juga cewek itu mikir ya nggak mungkin gua lah gitu kan pasti banyak gitu. Dan paling juga yang kepilih cewek cantik tapi otaknya nggak ada biasanya tuh. Betul. Ya, ada juga itu Pak, benar. Ceweknya cantik, ada aja isunya gitu. Iya, ya dari situ emang ya bisa dibuktikan gitu Pak. Dari seorang cowok yang memang ya punya keberanian gitu. Dan ya waktu itu memang ya dapetin cewek yang cantik versi diriku sendiri gitu Pak. Maksudnya ya dia tuh rebutan. Bahkan dulu tuh pernah Pak, ada cewek yang maksudnya satu cewek nih kita rebutin 3 kelas, maksudnya sama teman-teman nih. Satunya kucing. Enggak, semuanya manusia. Kan kucing. Terus kita tulang ikan ya. Kayak gimana ya? Kayak kompetisi tapi secara sehat gitu. Ya udah lu dulu deketin. Oh gitu, ada afirmasi dulu, keren. Terus kebetulan kita juga suka tuh sama cowok itu, sama cewek cowok. Ada salah coba. Jangan cowok nih bener ya, ceplosan. Yang kompetisinya cowok semua. Udah kelainan. Udah bikin satu cewek. Akhirnya itu masih kelas 1 SMP tuh. Kelas 2-an. Oh, udah kelas 2. Oke. Karena kan gak cuma satu gitu yang cantik gitu ya.
banyak tuh biasanya adanya di kelas A ya, maksudnya Iya, biasanya kelas A, kelas orang A, pintar ya. iya orang pintar semua kan. Nah di situ udah tuh kita akhirnya teman dulu Pak deketin, dia nembak ditolak Pak, Langsung tuh. langsung ditolak. Gak ada ngomong-ngomong tar dulu. Ya maksudnya mungkin ya mereka mempunyai strategi ya pendekatan dulu, terus habis itu ya mungkin nembak lah atau gimana gitu. Iya. Nah temen yang kedua Pak sama ditolak Tolak juga. akhirnya yang dua ini konfirmasi kita. Kalau dari segi fisik gantengan mana di antara Oh iya kalian? lah siapa lagi Pak? Ya itu Terlalu ini. sebenarnya pasaran semua sih. Kalau dulu kan kita gak, maksudnya belum pintar kayak apa ya, kalau sekarang dandan lah. Oh iya. sih. Iya, sikat gigi aja jarang ya, seminggu sekali gigi kuning. Sebulan sekali kita sikat gigi Pak. Nah, udah tuh konfirmasi kan teman-teman yang Waktu itu pakai parfum apa? Fuchsia lagi. Fusel. Apa ini? Iya Fusel Pak. Fuchsia itu ya? Iya, sama Yang air. yang mabek banget pusing juga baunya ya. Kalau kena keringet baunya udah bila binjali deh. Betul, apalagi kan jalan kaki Pak. Oh, Karena iya. kalau misalkan pakai baju pramuka tuh kan basah banget ini. Terus kelihatan, apalagi yang cewek-cewek yang dari arah ngidul lah gitu. Buset basah banget. Nyampe apa kecium gitu halusnya. Oke kita balik lagi ya Pak. Maksudnya, nah yang dua orang temen ini langsung lah konfirmasi gitu. Konfirmasi, wah gua Gagal nih, ya. Ya udah gua ada, gua kebetulan suka juga gitu. Nah akhirnya aku diterima Pak. Kok bisa? Ya itu karena aku ngungkapinnya langsung Pak, gak kayak mereka. Mereka lewat handphone, ternyata lewat dulu tuh lewat handphone kita masih SMS-an Pak. Oh, Dan handphonenya iya. poliponik ya, yang kecil ya. Kalau aku Motorola Pak. Wih, Motorola keren. berapa gitu saya ya. Pokoknya pakai Motorola dan kita ya SMS-an gitu. Sampai dulu tuh pernah ada time on yang kita nelfon suruh pokoknya sepuasnya. Oh ya, apa sih itu? Teri ya? Tim on. Tim on. Jadi Bukannya teri ya? enggak, Telkomsel Pak dulu. Oh. Telkomsel. Jadi ya nelfon gitu sepuasnya udah Pak. Kita nyampe SMS-an nyampe 1000. Percaya deh 1.500 tiap hari. Ngomongin apa nah itu? Love you, satu kata kan ya? Dia apa gitu. Gi apa? Jumawa gitu. G apa? A-nya pakai angka 4 gitu. Terus A-nya banyak banget. Alay. Lagi zaman-zaman alay. Pernah masalah gitu ya? Cuman waktu itu ya aku ngontek, kita pulang bareng ya. Maksudnya jalan berdua, Iya, dan kebetulan iya. satu arah. Udah tuh jalan berdua, terus aku diajakin sama teman-teman di belakang gitu. Di belakang. Ya udah tuh jalan berdua, terus aku ngungkapin Pak di jalan. Oh. Aku suka gitu. Ya ini. Oh, kamu suka. Ya intinya langsung aja gitu diterima lah. Aku seneng kok itu. Wah, seneng. Sampai pas kita tuh Tapi ada rasa deg-degan nggak sih saat ngungkapin itu? deg-degan banget Pak, kayak ada gempa aja gemetaran gitu. Ya maksudnya ya Kenapa ya? Karena kan pilihannya cuma dua, ditolak, ya diterima. Kalau ditolak ya udah sih gitu. Kenapa ya? Ya mungkin diterima takut juga ya, maksudnya ya Kalau diterima tak. karena gak biasa gitu Pak, gak biasa pacaran. Berarti setelah yang dari SD baru itu lagi pacaran kelas 2. Betul, iya. Baru itu, dan ya itu benar-benar ya maksudnya kita sering kayak pulang bareng. Rumahnya searah tuh. Searah. Namanya siapa kalau boleh tahu? Rahasia. Ada Inisial RF lah. RM. Iya. Oh. RF. Iya, bukan Romi, bukan RM apa ya? RF. Ya, pokoknya itulah. Oh. Dia Rafflesia Arnoldi. Gak ada Eropa gitu lah, masih Sunda gitu. Nah, udah tuh kita jalanin ya. Ya maksudnya ketika udah menjalani ya proses pacaran ya selama berapa ya? Nggak nyampe setahun sih Pak, 8 bulanan. Nah dari situ kan dulu memang
udah ngerasa bosen ya cewek ini mulu. Ini gimana? Ya maksudnya pengen ganti cewek lah intinya. Setelah berapa bulan? 8 bulanan. Tapi kita cuma Udah lulus tuh, udah kelas 3? Belum. belum. Masih kelas 2? Masih kelas Dan sekelas itu? Enggak, Pak, beda kelas. Dia Beda kelas A, kelas. aku kelas C. SD-nya beda? SD-nya beda. Kenapa bosan? Nggak tahu Pak, yang manusiawi pengen nyari yang lebih cantik kan. Tapi emang maksudnya kayak weekend itu Sabtu jalan nggak? Enggak. Oh, emang SMS-an aja gitu, Iya, sama SMS-an, ketemu di sekolah, pulang bareng gitu. Tapi sempet sih ngapel 1 kali dan ya maksudnya Pakai celana pendek, sudah jepit, celana panjang, Oh, iya, panjang. terus jaket warna kuning, celana warna biru, gila. celana lepis, terus aku jalan lewat sawah, lewat sawah, nyampe Sepatu apa? enggak pakai sendal. Rambut poni lempar, polem. Rambut dulu kayak Kang Ben Pak. Imo yang gini ya. Iya. Iya polem. Yang ininya agak lempar. udah kayak aduh. Anjay, keren banget ya. Keren banget Pak. Celana kondor. Celana Dikondor-kondorin. Iya, yang kendor lepis kendor gitu Iya, Pak. nah, lewat sawah tapi ya. Iya udah tuh datang dan langsung ketemu orang tuanya Pak. Wih, gila. Udah ketemu orang tuanya, udah tuh salaman ya. Buset, bocah SMP Pak. Udah berani datang. Terus bilang apa ke ibunya? Saya pacarnya gitu. saya supirnya, saya ininya, Teman. Iya. Rumahnya orang kaya. Lumayan. Bapaknya kerja apa? Biasa aja sih. Biasa. Aduh, bapaknya aku nggak tahu Pak, dulu nggak sebesar itu ya. Yang penting kita udah jalanin aja gitu. Nah, ke rumahnya itu di rumah aja nggak keluar jalan. Di rumah aja, justru jalan keluar kayak main ke, kalau zaman sekarang kan ke tempat wisata. Disediainnya apa itu di rumahnya? Air oralit. Apanya Pak? Ya minum di rumah disediainnya apa? Air oralit. Ale ya. Ale. Ya. Terus kebetulan tuh pas ngapel besoknya aku ada kompetisi itu dulu, ada pencap lah Pak, maksudnya Pencap? Iya, pencap tuh kayak kompetisi kalau nggak salah tuh sekabupaten lah dari tiap Pencap? kecamatan. Pencap kayak gitu lah, pokoknya pencap kompetisi lah. Ya, kompetisi apa? Sepak bola. Oh. Nah, kebetulan besoknya mau main Dari sekolah apa dari kampung? dari kampung. Oh, se-RT Kebetulan lu dulu gitu. masuk SSB. Oh, nonton dong lu besok gitu. Enggak Pak, enggak. Oh, enggak. Karena ya jauh Pak, maksudnya dan ya gak berani gitu jalan jauh. Oh, jauh lapangannya. Jauh lapangannya harus ke kota. Oh. Nah dari situ udah tuh ngapel biasa ngobrol gitu, dari mana, anaknya siapa. Oh, orang tuanya nanya. Iya. Oh, kenal. Dan ternyata kenal Pak sama Babe. Oh, gitu. Iya, karena kan Babe aku kan emang artis lah, maksudnya. Iya. Rossi, siapa yang nggak kenal? Iya, makanya siapa yang nggak tahu gitu. Rossi tuh. Udah tuh dari situ pulang, aku dibekelin Pocari Sweat, masih inget bukan Pocari Sweat. Apa sih? Nyebutkan dulu. Isotop. Iya. Iya itu Pak, iya betul. Murahan dari Bakari 3.000. Di zaman lu berapa ya? Katanya ini buat besok main bola. Padahal kan udah disediain kan bisa dari Isotop. ya udahlah. Aku bawa udah balik. Nah dari situ kita pokoknya udah 1 kali doang gitu Pak, apel. Ketemu orang tuanya. Dari situ ya manusiawi ya, maksudnya Karena timbullah ngelihat waktu hasrat, dulu timbullah ya. ngelihat yang cantik, lebih cantik dari. Iya, bisa dikatakan kan pubertas ya kalau misalkan. Iya. Berarti di sekolah yang sama tuh orangnya. di sekolah sukanya. waktu dulu iya masih satu Satu SMP. angkatan juga. Satu angkatan. Lah, kok baru ngelihat? Nah dari situ Pak ternyata ya maksudnya kita udah seperlunya aja gitu, kontak WA, bukan WA, SMS gitu, nelfon udah agak-agak jarang. Nah akhirnya si ceweknya Ngerasa. apa ya? Ngerasa. Nyuruh temennya buat Neror siapa? neror aku. Karena Ya mungkin buat nguji
kesetiaan gitu ya. Asoy, bocah masih SMP punya kesetiaan. Nah, Terus itu pesan H2C, harap cemas. Nah, Apa? pokoknya gini Pak. Jadi si temennya ini disuruh nge-SMS aku. Cewek. Si cewek, dia ngakunya cewek tapi dengan samaran nama. Iya. Bukan nama dia. Dan lu nggak punya nomornya dia tuh. Iya. Nah, dia dulu kan zaman-zaman apa ya? Tenar juga Facebook Pak. Oh, Facebook udah ada tuh Facebook, SMP. tapi kita harus warnet gitu. Oh iya di HP nggak bisa. Nah, aku kan kenalan tuh sama yang temennya si cewek ini Pak, temennya yang neror aku. Akhirnya kita kenalan, terus dia ngasih ini loh Facebook aku ini. Ternyata bukan Facebooknya, tapi Facebook orang lain. Nah, aku warnet dong. Nyari, aduh, cantik banget Pak. Wah, cakep nih. Iya. Lah kan kalau di Facebook kan ada namanya. Ada namanya. Tapi dia ngaku sesuai. Dia ngaku namanya itu. Iya, mungkin mereka udah Ya. Ngakunya namanya siapa? Siapa namanya ngakunya? Nggak tahu ya, Raisa kalau salah. Raisa, familiar banget tuh nama. Raisa. Kayak artis lah gitu. Iya. Kayak artis. Nah dari situ apa ya? Udah tuh aku mulai tergoda. Kita teleponan Pak. Itu nggak ada video call, nggak ada. Iya. Terus dia ngirim foto. Kamu lagi apa? Lagi duduk. Benar. Ngirim orang lagi duduk. Sesuai yang main di Facebook ya. Mungkin dia narik-narik apa ya, foto-foto yang di Facebook gitu. Dan aku gak ngeh, aku cuma melihat yang ini aja ya. Dan anak SMP sama. Tapi SMP-nya bukan di SMP ya. Iya, dia udah ngerencanain lah. Iya. Nah, terus udah tuh kegoda Pak akhirnya. jadian tuh. Enggak, belum jadian. Iya. Jadi aku curhat. Terus dia kan pasti nanya kan udah punya pacar. Udah. Aku ngaku udah. Cuman sekarang kayaknya aku mau putus. Itu. Padahal enggak mesti OTK. Lah kenapa? Ya aku udah bosen gitu, pengen yang di lembaran baru gitu. Asoy. Oh emang iya gitu. Ya udah kalau misalnya kayak gitu mah udah putusin aja. Dia nyuruh gitu Pak. Ya nanti kita berproses gitu. Intinya gitu berproses. Divalidasi dulu. Nah akhirnya pas besok berangkat sekolah Pak, aku udah ngomong kayak gitu ya, maksudnya aku SMS-an udah seminggu tuh sama dia. Cuman ada hal-hal yang memang si cewekku tuh waktu itu gak enak gitu. Nah akhirnya pas aku SMS gak mau bales kan di telepon gak ngangkat. Akhirnya aku telepon kan waktu itu, terus dia reject. Akhirnya ngebales Pak. Oh jadi kamu gini katanya di belakangku katanya. Kamu selingkuh lah. Selingkuh apaan? Itu yang namanya ini katanya. Itu tuh teman saya. Elah, ada aja. Akhirnya udah Pak, dari situ kita putus. Benar putus. Kelas 2 tuh masih. Mau ke kelas 3 kelas 3 ya. Udah tuh putus, ya udah timbullah menyesal gitu ya. Tapi lu tahu temennya siapa? Udah tahu? Udah tahu. Terus lu samperin? Enggak, karena aku juga gak terlalu akrab sih sama teman itu. Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Anjir kayak kan masih SMP bisa mikir gitu ya? Iya, bahkan dulu kalau misalkan ya cuman ya kehilangan tuh ngerasa kehilangan cuma ya beberapa hari lah, sehari 2 hari udah tuh nyari lagi gitu Pak. Iya lah, cowok mah gitu. Cowok tapi kan. cewek nggak tahu sih ya. Kalau cewek ya Di saat itu dia masih akhirnya kepo-kepo juga sih. Masih kepo-kepo juga, sering nanyain aku gitu, sering lihat gitu dari kelas sana ke sini. Pas kelas 3 itu, pas habis putus. Kelas 3 dan ya sampai kita lulus. Lu nggak pacaran, belum pacaran lagi tuh? Nggak pacaran. Nah aku lulus, masuklah SMA. Dia jauh Pak, keluar. Oh, SMA-nya jauh? SMA-nya nyampe ke Kok bisa? Sumatera. Iya, dia punya kerabat. Kenapa dia ke sana? Iya, punya apa? Pokoknya nyampe ke jauh banget. Lanjut ke Sumatera gitu. Orang tuanya tetap di situ di Tasik. Kayaknya pindah juga deh. Oh, pindah juga. Pindah juga. Oh, sampai lu sekarang besar
Sampai sekarang nggak tahu kabarnya. Ada. Kita masih main IG. Oh. Ada IG-nya. Ada IG-nya. Sering apa ya? Sering lihat lah, bukan sering lihat gitu. Dan dia udah berumah tangga. Oh. Tapi masih di Sumatera kan? Masih enggak di Bandung dia. Oh. Udah di Bandung. Kayaknya sih di Bandung, daerah Bandung. Ini aja, nebak aja sih Pak. Sedetail itu. Nebak aja sih Pak. Kayaknya di Bandung. Nah, terus lanjut SMA. Lanjut SMA nih. SMA. Kelas 1 tuh langsung. Iya, kelas 1 ya masuk SMA tuh. Dulu kan pas SMA ya maksudnya kita pernah di apa ya, kayak digabung gitu dengan jurusan lain. Kalau misalkan sekolah-sekolah gitu Pak, kalau misalkan sekolah-sekolah SMK nih ada pelajaran yang memang masuk ke semua jurusan tuh karena digabung Pak. Karena digabung, dan ya waktu itu memang ada salah satu cewek yang menarik gitu. Maksudnya yang menarik itu yang pokoknya yang lihat gua itu pasti menarik. Kalau yang gak lihat gua gak menarik loh gitu. Karena ya dulu kan kalau misalkan ya punya apa ya, bukan komitmen ya. Kalau misalkan gua udah nebak wah dia pasti suka gua nih, kalau misalkan dia Feeling lah Pak. Gua tahu komitmen. Terus kita ngeliat kan, aduh yang ngeliat 4 orang nih Pak, masa iya 4 orangnya kan suka. Ya udahlah, milih aja yang cantik nih, yang cantik ya. Milih udah tuh. Tapi enggak, maksudnya ternyata gimana ya? Enggak semuanya suka ternyata Pak waktu itu. Ada salah satu yang suka dan dia ya satu geng gitu. Satu geng, udah tuh kita kontek-kontekan, tapi gak jadian Pak, cuma deket doang. Karena aku udah ngincer lagi di sekolah lain ternyata. Anjay. Di sekolah lain, karena dulu tuh gampang. Dulu pas zaman SMK tuh lagi apa ya, lagi boomingnya BBM-an. Oh, BlackBerry. Betul. BlackBerry itu. Terus kan BBM dulu kan kadang kita broadcast, ya maksudnya temen yang di sekolah mana, Itu gua nggak tahu karena gua nggak. Nah kayak gitu Pak, jadi misalkan Bapak punya kontak nih, aku broadcastin, ntar teman-teman aku tuh pasti ngimpit Bapak itu. Oke, ya IG mau dia follow-followan gitu. Apa beda? Beda Pak, kalau IG gak bisa broadcast. Paling bisa Broadcast itu nge-share pin ya. Iya. Kontak itu pin. Iya, Pin pin BB. Tapi itu dia pakai nomor telepon nggak sih? Enggak, ada khusus nomor pin BB. Oh. Ada berapa? Iya, tapi maksudnya si BlackBerry itu dimasukin nomor SIM kita kan? Nomor. Betul. Tapi pin BB lagi beda lagi ya. Beda lagi. Maksudnya begitu saat lu udah punya pin BB gua, lu invite terus gua okein, nah baru lu bisa nanya nomor handphone lu berapa gitu. Enggak. Apa? Begitu lu invite, terus lu oke, itu nomor telepon lu udah bisa saling tahu sama tahu. Kalau WA kan pakai nomor telepon ya. Enggak salah ya, zaman dulu tuh pin BB sama nomor telepon tuh beda Pak. Iya, terpisah kan. Terpisah. Makanya kalau lu pengen tahu nomor teleponnya, begitu sebenarnya kan pin BB itu kayak status WA sekarang kan, bisa ngelihat kegiatan lu lagi apa. Enggak ya? Bisa. Jangan lu bikin status bisa kan? Bukan status, jadi kita harus ke profilnya kayak nomor WA aja. Oh, profil WA, tapi nggak bisa jadi status. Nggak bisa. Dulu tuh udah Oh. tersedia kayak template broadcast, misalkan ini orangnya cantik nih, ada pin ini, dia sekolahnya di sini, misalkan kayak gitu ya. Terus di broadcast ke semua kontak yang ada di misalkan WA, di kontak WA tes semua. Tapi BB waktu itu udah ada WA emang? Enggak, kayak WA lah. Iya. Jadi broadcastnya ke nomor-nomor BB itu kan, pin BB itu yang udah berteman. Yang udah berteman. Nah akhirnya kan di pin tuh, di pin tes, nggak akses kan udah muncul tuh profilnya. Wah. Tapi kalau si yang punya pin itu nggak approve, nggak bisa dong. Bisa. Ya maksudnya begitu invite, kalau nggak approve ya nggak bisa temenan kan? Nggak bisa. Oh iya. Dulu ya maksudnya ya alhamdulillah di akses semua gitu. Dulu memang kita pakai kamera 360 jadi mulus gitu. Terus si cewek-cewek pun ya langsung di ACC gitu Pak.
Nah, akhirnya ya Itu gua nggak ngalamin. akhirnya Pak ya dulu kan maksudnya kita tuh temenan dari media sosial dulu gitu ya, maksudnya dari BBM ya, mungkin sekarang juga bisa sih Facebook dulu. Iya. Nah kalau dulu dari BB terus kita ketemu dulu. Dulu pernah tuh aku SM, maksudnya ketika deket sama yang satu sekolah, aku juga deket sama yang SMK kesehatan. Dulu memang kita ya selettingan tuh pengennya tuh ya cewek yang di sekolah kesehatan gitu karena lebih menarik gitu kayak perawat gitu. Terus apa ya stylenya kan kayak ini kayak apa ya kayak perawat lah gitu lah pokoknya menarik dan cakep gitu. Halo dean lah. Iya. Nah dari situ udah tuh banyak banget bercabang gitu Pak. Maksudnya ya dekat gitu. Cabang. Dulu memang nggak gimana ya. tunggak mangga ya cabang. Cabang. Nah abis itu ya ada salah satu cewek yang maksudnya deket gitu Pak. Kita sama-sama suka terus ya main udah nonton tuh dan udah punya motor juga. Wih mantap. Motornya apa? MX Apa? MX 2000 berapa gitu yang pertama kali MX pertama Jupiter MX. Oh pakai kopling giginya 5. Iya 5 iya. Keren tuh. Dulu ya ngerasa keren, cuman ada yang lebih keren Pak. Dulu mah panas-panasan pas zaman SMA. Maksudnya ketika ada yang beli Second tuh. Second Pak. Karena kan ya Adik juga pakai motor itu. iya, kita satu motor berdua. Kuncinya satu-satu kita megang. Siapa yang balik duluan itu yang bawa motor. Makanya ya adik saya mah kalau misalkan pengen pakai motor udah bolos jam terakhir pelajaran. Oh gitu. Akhirnya bawa motor pas gua ke parkiran. Emang beda sekolah? Hah? Beda sekolah waktu SMK? Satu sekolahan. Satu sekolahan Pak. Lah kenapa nggak pulang bareng? Ya itu kadang kan nggak langsung pulang Pak, kita main dulu. Main nongkrong gitu ya, nongkrong apel dulu. Iya. Take me out dulu ada sistem take me out Pak. Aja. Gaya banget orang kampung. Jadi di situ di Tasik ya ada Taman Singaparna disebutnya. Taman Singaparna. Itu kayak alun-alun. Beda. Oh kan. Di situ tuh banyak cewek dari sekolah manapun ya, maksudnya di situ apa ya kayak gimana ya kayak main dulu gitu Pak di situ. Nah, setelah pulang sekolah tuh. Nah, Pulang jam 2 apa jam 12? dulu jam 12 atau jam 1 ya? Oh iya. Jam 1 dah. Jam setengah 2-an atau jam 1. Nah, nongkrong di situ pulang sekolah. Nongkrong di situ Pak, ada cewek kita godain, minta pin BB-nya. Di situ ada kalau yang beruntung bisa langsung jadian gitu. Ya maksudnya bertahap gitu, nggak langsung jadian, tapi bertahap gitu melalui kendaraan. Keren juga ya. Iya, nah kita sering satu line itu, maksudnya satu kelas tuh kita nyebutnya take me out Pak. Siapa yang laku pasti dapet gitu. Kalau yang gimana ya? Kalau misalkan yang enggak pemberani gitu cowoknya. Iya. Nggak dapet. Iya. Dapet gitu. Iya. Pokoknya yang berani yang dapet. Itu kadang ada juga. Misalkan aku yang kenalan, tapi si ceweknya malah nanya, itu yang di sampingmu siapa? Sakit Emang hati ya. kenapa ya? Ganteng ya gitu. Nah kadang sakit hati gitu. Tapi kenapa gitu ya? Dulu nyampe sakit hati gitu. Padahal kan dia bukan pacar, bukan. Ya tapi kan lu ngincar dia sebenarnya kan. Iya sih. Tapi lu kenapa sukanya tuh tahu-tahu sama temen gua kan gua duluan dinegor gitu. Iya sih. Benar sih. Ya itu cewek kegerages juga sih. Ya maksudnya iya benar. Ngeri model langsung to the point. Itu samping lu siapa? Gila sih gerages itu. Iya. Kadang kalau misalkan ya ada motornya yang lebih bagus, misalnya pakai Ninja tuh udah lebih keren Pak. Oh iya Ninja ya 250 ya. Pasti ditanyain Pak. Dan dulu. Tapi itu orang kaya pasti tuh kalau beli Ninja. 150 apa 2,5? 260 injection. Wah gila itu mah dong. Iya, terus dia beli knalpot harganya berapa? 9 juta. Buset. Sama orang tuanya dibeliin tuh.
terus ke sekolah. Guru mah pakai motor ya, Iya. dia pakai mobil pak, parkir di depan kelas deh. Ada Sampai salah SMK. masih SMK. Sekarang jadi orang apa nih? Masih kaya. Masih kaya, lanjut orang tuanya. Oh, usaha. Iya. Jadi CEO, kan kalau bahasanya CEO. CEO drama Cina. CEO drama Cina. Serius? Iya. Masih kontek-kontekan nggak? Nggak kontek-kontekan, tapi sering Masih di Tasik tapi masih orang Tasik. usaha Masih apaan? kayak di perkayuan gitu loh pak. Mah. Member gitu perkayuan. Emang dia orang kaya. Oh, sekarang nerusin usaha bapaknya. Iya. Wih, gila ya. Mobilnya banyak tuh. Oh iya, mobil apaan waktu itu? Waktu sekolah? Apa ya? Avanza, Innova pak kalau salah. Ya, lumayan lah ya, masa SMA mah ya. Pokoknya buset, guru aja nyampe itu siapa yang parkir di situ? Si itu ya. Langsung jangan parkir di situ. Wah, keluar dari mobil, ini slow motion jalannya, sambil masukin kantong. Iya kebetulan kan sih pak, kebetulan juga sih. Kebetulan waktu itu Pakai kacamata hitam, rambut klimis. ya sama, maksudnya ya dia dapetin cewek yang wow gitu. Pastilah. Maksudnya Itu jadi istrinya sekarang. enggak. Pasti enggak. Justru istrinya tuh yang enggak maksudnya enggak Enggak macam-macam, bukan orang yang bukan macam-macam. orang yang memang terfavoritkan lah gitu. Jadi orang biasa lah. Oh, dari teman SMA-nya. Iya, Oh. orang gitu. Tapi ya itu kita balik lagi jodoh kan. Iya. Jodoh mah iya, jorok udah. gitu. Hah? Jodoh mah jorok kalau kata Jorok? orang. Iya. Apaan tuh? Ya kita maksudnya ya kita pacaran, tapi besok nikahnya sama orang lain. Maksudnya jorok tuh kayak Jorok tuh kotor, jorok. iya kayak gitu lah. Lah, kok jorok? Enggak tahu udah bahasa Jodoh itu rahasia Allah sih gitu kan. Iya, Kita nggak tahu. Gitu. Iya. Cuman kan ya ada juga yang kita udah ya maksudnya Iya makanya rahasia Allah kan kita nggak tahu. iya gitu pak. Terus ada juga salah satu ya pengalaman. Nggak, akhirnya lu saat merjuangin cinta di kelas di saat SMA ada nggak? Kelas 1 nggak ada nih, kelas 2 Nggak ada sih, nggak ada yang Oh. diperjuangin. Semuanya diperjuangin pak, cuman ya ya mudah aja gitu ya. iya mudah dan mudah lepasnya juga. Mudah Ya lepas. berapa kali waktu di SMA itu? Buset pak, lagi SMA mah sebenarnya dari SMP juga udah, maksudnya ketika aku pacaran sama tadi ya, aku tuh udah dekat pak. Dan yang waktu main bola itu ada datang pak main bola, maksudnya ke kompetisi. Dia datang. Iya datang. Bisa dibilang ya dulu atau cap gimana? Playboy cap apa gitu? Cap kampak merah. Iya dulu dikatakan. Karena ya gitu. Kalau dilihat dari tampang kan nggak ganteng-ganteng banget pak. Cuman itu satu pemberani. Pemberani dan Udah yakin gitu, yakin. Kan rapat. Nih. Nah dari situ kan udah tuh SMA, udah tuh, maksudnya tadi kan aku bilang bercabang ya maksudnya. Iya. Udah deket banyak Korea ya, tapi belum jadian aja gitu. belum jadian aja. Terus bingung kan, maksudnya ya belum jadian tapi udah, maksudnya antar jemput gitu pak. Antar jemput, akhirnya ya gimana ya, kalau antar jemput terus gimana ya, pokoknya udah tuh pak, dari beberapa cabang itu waktu itu aku jadiin pak. Jadi berapa? Maksudnya kita pacaran. Langsung ganti status gitu ya. Dalam satu waktu apa beda-beda? Beda-beda waktu. Waktu itu ngalamin pak, punya 3 cewek. Dalam satu waktu. Anjay. 3 cewek. Gimana maintenance sih? Maintenance. Buset, pak itu dulu kan lagi zaman-zamannya BBM. Buset pak, itu benar-benar banyak bohongnya. Nah ya gimana itu? Ya gimana ya? Tapi itu udah ngapel tau kalau SMA mah. Buset pak, Pada jalan, udah nonton bioskop gitu. udah ngapel. Terus udah tuh jalan, kebetulan sih pas
punya 3 ini. Nah itu saling kenal ke ketiga itu? Satu sekolahan nggak? Beda sekolah. Oh beda sekolah. Beda sekolah. Kalau satu sekolah ketahuan, Pak. Iya, aman berarti ya. Iya. Udah setting kayak gitu. Betul. Ya. Udah tuh minta jemput. Kadang yang 3 orang ini minta jemput ya. Maksudnya dari A dia pulangnya ke arah selatan. Terus yang si B dari selatan ke arah sebaliknya gitu. Buset. Nah jadi kan bingung. Itu satu orang. Nah itu lu bisa sehari jemput bertiga-tiganya? Kagak Pak. Aku cuma sakit waktu itu. Oh aku sakit gak bisa gitu. Ada nongkrong. Dan banyak ya teman-teman. Lu kok bisa punya pacar sampai 3 gini? Gue minta dong, ya kan gue kasih gitu. Tapi saat itu bukan perasaan ya, cuman emang ya pengen ngerasa asik-asik aja gitu iya, Pak. Iya. Nggak pakai hati. Iya benar-benar. Cuman ya nafsu belaka ya. Iya nafsu belaka ya. Cakep. Iya, pengen gue pacaran sama nih. Gitu ya. Iya. Nah habis itu udah tuh berjalannya waktu, akhirnya putus satu persatu Pak. Oh lu lepas, tapi iya. Putusnya bukan karena tahu lu punya 3 cewek. Putus karena memang udah capek Pak. Aku harus terus aku cuek, dianya cuek gitu. Mungkin ya awalnya ya aku ya lu merasa kalau misalnya yang ini cuek, gue masih ada yang 2 lagi. Lu ngerasa kayak gitu. Iya, dan dia pun ya malah balik cuek gitu. Iya. Udahan gitu. Iya. Cara baik-baik udahan. Masih follow IG tuh? Hah? 3 masih follow IG? Jawaban ada Pak. Ada Pak. Jadi sekarang tapi udah berubah tangga semua. Iya. Ada yang hilang, ada maksudnya hilang nggak main sosmed gitu. Kalau yang temen yang SD itu masih IG, follow IG? Masih. Oh ada. IG. Masih lihat-lihatan gitu. Di Tasik tuh masih rumahnya. Nah itu gak tahu Pak. Oh. Gak tahu. Kayaknya di Bandung dah gitu. Nah yang SD itu mah yang di Bandung bukannya yang ke Sumatera? Oh yang SD mah masih satu kampung Pak. Iya masih ada di kampung kan? Masih ada gak ya? Tapi jarang ketemu sih. jarang lihat. Maksudnya enggak jarang ketemu kan? Jarang pas-pasan gitu ketemu. Nah terus sudah tuh berarti kan kalau dari cerita lu mah ini berarti belum ada cinta sejati ya, masih panjang pokoknya masih ngawang-ngawang ya. Iya masih ngawang-ngawang. Nah lanjut kuliah. Enggak kuliah dulu Pak. kerja dulu. Oh iya kerja seperti di Astra itu ya. Betul. Iya di Astra. Dulu memang ya CEO tuh harus menguji kesetiaan wanita ya. Maksudnya ketika lu kerja di Astra dengan penghasilan yang memang wow gitu ya. Maksudnya ya lumayan lagi zaman-zaman lumayan lah. Tapi dulu aku ngakunya ke cewek tuh kerjanya di garmen. Oh kenapa gitu? Ya itu untuk memuji kesetiaan wanita. Jadi bukan lu cinta gue tuh bukan karena lu kaya gitu. Sama-sama operator kok. Aneh banget. Tapi kan maksudnya beda grade gitu antara Astra sama Garmen yang dulu memang ngakunya di Bandung gitu. UMR masih jauh Pak. Nah, udah tuh tadi kan ada 3 orang kan, maksudnya udah hilang satu-satu. Nah, satu lagi nih, satu sekolah. Dia masih sekolah kelas 3. Nah, satu sekolah itu ternyata ada yang lebih cantik, Pak. Ada yang lebih cantik dan aku cari itu waktu itu di Facebook, ada ketemu. Kontak dapatlah. Aku DM kan biasa DM. Nah, dia ternyata tahu aku pacarnya si ini, kakak kelasnya. Nah akhirnya deket lah sama dia Pak, si adik kelas itu lebih cantik. Udah bercetan, terus dia malah gini, ya udah kalau misalkan waktu itu kan emang aku udah kayak, kayaknya aku suka kamu deh gitu kan. Terus dia si ceweknya bilang, ya udah kalau misalkan suka aku dan nanti mau pacaran gitu ya, putusin dulu sih itu katanya. Ya kakak kelasnya udah. Aku putusin lah Pak. Wis keren. Terus dia bilang salahku apa? Biasa cowok dulu kan.
kayaknya aku bukan yang terbaik buat Anjay. kayaknya kamu Yang lebih terbaik. baik dari aku merasa ya bukan orang yang terbaik buat kamu gitu, nyampe nangis lah ceweknya. Itu by WA, by telepon apa ketemu? Lewat ini sih BBM mah. Iya, sakit hati banget. Nah sakit hati kan, udah tuh nyampe nelfon kan dia. Belum lagi di Jakarta tuh, lagi di Astra. Di Jakarta. Udah tuh ya maksudnya udah tuh gak kontakan, terus aku maksudnya jadian lah Sama cewek itu yang ada kelas. nge-WA lah dia. Oh, lu mutusin gua gara-gara ini ternyata. Kayak gitu Pak. Iya. Bilang aja apa lu yang nyari yang terbaik gitu. Syukur juga. Iya. Iya sih. Tapi nggak tahu nih. Ternyata Pak bukan yang terbaik. Dia selingkuh Pak. Syukur. Terus selingkuhnya depan mata. Depan mata tuh maksudnya pas lu pulang ke Tasik. Iya pas kebetulan pulang ke Tasik, aku lagi nongkrong tuh sama temen. Dia lagi dibonceng. Aku lagi chat-chatan sama dia. Lagi apa? Dia Oh, yang lu cerita itu ya. Akhirnya lu samperin ya. lagi pulang. Iya. Pulang. Akhirnya ketahuan tuh ada tuh lewat depan muka banget wes. Tapi dia emang nggak tahu lu lagi pulang. Enggak. Oh. Aku tadinya memang pengen surprise. Tadinya pengen ngapel nih malunya gitu. Tentunya dia lewat temen cowok. Tapi siangnya udah diapel sama orang, udah main sama orang. Akhirnya udah tuh putus. Dan dari situ udah tuh aku fokus, ya maksudnya fokus ke karir gitu. Nyari duit lah. Nyari duit, udah tuh banyakin, bukan banyakin kontak cewek, tapi banyakin. Iya. Udah tuh banyakin nyampe. Waktu itu tuh habis kontrak dan aku ya udah kuliah lah gitu. Nah di kuliahan ini aku Banyak lagi pasti dong. enggak Jujur dulu memang aku tuh diincer sama kakak kelas Si ganteng. karena ya itu tuh katanya ya kata kakak kelas gitu. Aku tuh orangnya berwibawa katanya. Aku juga, kocak banget. Wibawa dari mananya gitu ya. Ya kayaknya dewasa banget gitu. Kalem. Tua itu. Kalem gitu. Ya dari situ. Itu sempat jadi itu kan ya, lu ya di kuliah itu apa Mojang Tasik ya? Iya, ikutan Mojang Jaka ya. Mojang Jaka. Itu pas semester berapa? Semester 3. Berarti udah nggak kerja itu ya, fokus kuliah aja ya? Iya fokus kuliah, tapi masih punya sampingan Pak. Waktu itu kita jalan, bukan kita, aku jalan jadi fotografer ini Pak, kawinan. Oh, weekend berarti itu mah biasanya. Terus model-model kayak gitu mau produk. Tapi kan jarang yang kayak gitu. Emang nggak ada referensi sih waktu itu. Pakai kamera? Pakai kamera. Oh beli kamera? Iya, bekas di Astra. Canon. Wish, mana kameranya masih ada? Udah dijual. Berapa ya? Sayang Itu banget. kebetulan sama mantan dijual. buat makan-makan, buat ya camping gitu. Nah dari situ udah tuh Pak, aku fokus pendidikan, fokus karir, fokus untuk mengembangkan diri lah gitu. Dan ya sampai akhirnya ya pas semester akhir lah. Pas semester akhir dulu kan memang aku aktif kan ya, maksudnya terus di organisasi lah ya. Aku juga nggak tahu kalau misalkan salah satu dari anggota aku tuh ternyata jodohku gitu. Adik kelas berarti? Adik kelas ya? Adik tingkat ya. Adik tingkat. Berapa tahun? Beda berapa tahun? Beda 2 tahun. Oh 2 tahun. Beda 2 tahun. Dia cuti setahun. Berarti sama aja beda 2 tahun. Oke. Beda 2 tahun. Nah dari situ udah tuh. Ya maksudnya. Nggak, tadi sama kakak kelas nggak jadian tuh? Jadian? Enggak. Enggak. Oke. Enggak. Cuma suka-suka gitu doang ya. Iya, cuman ya itu akunya ngehindar gitu, jadi orang-orang yang
keren. mahal gitu. Yoi, emang fokus gitu ke pendidikan. Gila, salut gua sama lu. Makanya kenapa ya banyak organisasi yang jalan gitu waktu itu. Mantap. Dan ya akhirnya aku udah mulai kayak gue tuh ngerasa udah kayak berumur gitu, siap untuk membangun rumah tangga yang harmonis gitu. Asoy dah. Nah akhirnya ya yang sekarang jadi bini itu ya, jadi awalnya istri. Pak memang kalau misalkan di tapi kan lu sempet lulus terus sempet kerja di Jalan Raya Bogor itu kan di Jakarta kan? Iya itu masih kontek-kontek kan? Apa enggak? Itu mah udah jadi Pak. Itu udah jadian? Udah jadi maksudnya. Dulu kita gak pacaran ya, maksudnya sama yang bini yang sekarang tuh kita udah komitmen ya gak pacaran, tapi dulu memang pas SMK aku ditantang ya, maksudnya buat kalau misalkan kamu serius datangin aja orang tua gitu. Karena ya waktu SMK kuliah semester terakhir ketemunya kan pas kuliah. Balik lagi ke SMK ya, pas akhir pas beres kuliah itu aku ditantangin Pak ya, maksudnya kalau misalkan mau serius ya udah ke rumah. Dan dari situlah aku ke rumah Pak. 2000 berapa tuh ya? Itu berarti pas kerja di Jalan Raya Bogor ya? 2020. Oh ya, pas Jalan Raya Bogor ya itu kerja ya? Enggak, belum. Oh belum, justru malu. Belum. Kerja tuh 2021 ya? Oh sempat kesana dulu. 2020 udah tuh Pak. Aku datangin orang tuanya, aku ngobrol, aku pengen serius gitu. Ya intinya yang nitip lah gitu, kayak booking juga lah gitu. Ya, kayak tunangan lah ya. Iya, kayak tunangan tapi kan nggak pakai cincin ya. Udah tuh, dan akhirnya keluarga bini juga ketika dulu tuh datang juga Pak ke rumah. Oh, silaturahmi. Ya, itu dekat dari rumah. Lumayan jauh sih, kita beda kecamatan. Oh. Beda kecamatan, akhirnya datang ya udah gitu. Kayak udah komitmen, orang tua saling support, maksudnya udah kelihatan ya kalau misalkan kita wah jodoh gitu tuh bukan aku sama bini aja gitu yang udah sinkron, tapi orang tua sinkron. Nyambung lah ya. Iya, bahkan waktu itu ya sempat ya udah nikah aja gitu, nikah aja di KUA malah. Oh langsung saat itu. Iya, benar sih, benar. Cuman waktu itu itu 2020 udah lulus loh. Belum Pak. Pas akhir baru lulus lah. Nah akhirnya aku lulus kan, aku kerja di Jalan Raya Bogor. Jalan Raya Bogor, dan dari situ aku nyari emang niatnya nyari uang. Nabung buat nikah lah. Kerja keras, banting tulang pokoknya sampai lembur ya, overtime ya. 3 bulan kagak kerja terus zaman kopi sama kayak Irfan berarti lo. Iya. Dan akhirnya ya tertabung lah, meskipun kurang tapi waktu itu memang 2000 berapa nih kan? 2023 awal. 2023. Nah, balik lagi waktu lu kuliah tadi dah. 2022 nggak lupa parah 2023 ya parah. Balik ke yang tadi lu pas saat ketemu istri lu itu berarti saat ikut organisasi. Betul. Lu sama bini lu satu jurusan? Satu kampus juga. Oh satu jurusan juga. Nah berarti yang ngelihat duluan lu dong, karena kan dari cerita lu yang sebelumnya saat lu SMK, saat lu SD gitu, kalau ngeliat cewek, wah ini cantik nih gitu, lu pandang lu. Nah berarti lu saat itu juga lu duluan yang ngeliat bini lu gitu. Betul. Apa terbalik? Aku dulu Pak, justru waktu itu. Nah cara lu ngedeketin bini lu saat itu gimana? Buset Pak, susah banget ya, maksudnya di chat gitu, misalkan aku udah ada WA itu ya, udah ada WA. Lagi apa, dia gak nanya balik Pak. Lu punya nomornya dari grup, karena bisa grup. Dan sering kontek-kontekan waktu itu. Bahas terkait organisasi lah ya. Sini aku mulai kayak bercanda gitu. Nah cuman ya kalau japri dicuekin. Iya, kalau japri kayak ngebahas yang lain lagi apa itu cuek banget. Nah lu tanya gak kenapa? Pas sudah nikah, pas sudah pacaran. Ya gak ini aja, gak suka dia. Maksudnya siapa gitu, siapa kamu gitu.
Lah Belum kan, ada. kan tahu kan Iya. ketua lu katanya. Iya, temen doang. Kalau Iya. misalkan ngebahas jauh nih, dia gak mau. Tapi dia begitu ke semua cowok. Iya gitu, ke semua cowok kayak gitu. Dan ya yang bikin aku penasaran waktu itu ya cueknya itu Pak. Dan Nah temen sangkatan lu ada yang suka sama bini lu juga gak? Apa lu doang saat itu? nggak tahu nih. Oh, ya lu gak nanya sama bini lu saat itu? Enggak nanya. Oh. Tapi ada sih beberapa yang maksudnya di bawah aku, di tengah-tengah lah. Ini ada yang chat, tuh yang chat. Bahkan ya dia juga ya karena disuruh ke rumah gitu, cuma makanya ya dia nantanginnya sama lu berani ke rumah gak gitu kan maksudnya makanya lu yang berani buat kesana gitu ya. Sebenarnya waktu dulu memang kita yang maksudnya aku belum punya perasaan, Didi juga belum punya perasaan, cuma suka aja kalau lu gitu kan ya. Nah timbullah suka tuh ketika kita udah kayak komitmen jalan akhirnya suka. Ya ta'aruf lah ya, lebih kita ta'aruf gitu. Nah dari situ ya udah tuh jalan, aku juga sering silaturahmi kalau misalkan pulang. Ya berarti istri lu tuh ditanemin apa ya, iman lah gitu yang memang kuat buat ngejaga dirinya sendiri gitu kan. Betul. Ya banyak cewek saat itu kan memang apa ya bisa kita bilang maaf ya gitu. Ya malah lebih gerages gitu saat dibanding cowok gitu. Betul. Ini malah dia ngejaga ya bagus sih maksud gua emang harus kayak gitu buat cewek mah. Nah sekarang akhirnya lu udah nikah, udah punya anak satu, mau dua ya, amin. Semoga sehat, udah dibayi sama ibunya dan akhirnya sekarang ya berumah tangga dengan kasih sayang penuh gitu dan itu pun jadi support system lu kan dalam perjuangan gitu. Betul. Karena ya agak gampang gitu untuk membangun apa ya keluarga, maksudnya rumah ya itu sakinah mawaddah warahmah itu ya susah emang. Iya dan ya masalah pun nggak bisa dihindari, apa aja pasti ada. Iya pasti. Cuman ya aku sebagai pemimpin ya maksudnya. Iya rumah tangga harus benar-benar ya nanamin ya sabar gitu. Kadang banyak salahnya lah gitu. Iya. Karena kan cewek mah susah gitu berubahnya. Susah gitu merubah cewek mah susah. Oh watak. Iya. Iya wataknya. Jadi tabiat. Harus kalau misalkan diterima harus dilus gitu. Tabiat. Iya. Kalau langsung diinin kan langsung patah. Iya betul. Jadi saling jaga aja gitu. Iya saling jaga aja dan saling percaya gitu. Nah itu tuh perjuangan seorang imam dan laki-laki kepala rumah tangga ya kayak gitu. Jadi buat kalian yang memang sekarang lagi mikirin buat nikah, nah itu perjuangannya ya pasti kalian ya kayak orang-orang yang suka main game gitu, mau nggak mau entah dikurangin gamenya, entah dihilangin main gamenya karena ya kalian kalau udah niat buat berkeluarga ya pasti akan fokus sama keluarga gitu, anak sama istri nggak ke game terus gitu. Betul. Tapi ya balik lagi ya tergantung istrinya sih. Tapi kalau lu nge-game terus istri lu yang kedebak-kedebuk juga misalnya di rumah, ya kesel juga lah lama-lama. Jadi ya saling ngebantu lah, saling jaga gitu, jaga perasaan gitu. Jangan nge-game lo atau nontonin live TikTok cewek-cewek ya itu udah mulai jangan kayak begitu gitu karena ya ada yang harus lu perhatiin gitu istri lu dan anak-anak lu gitu. Gitu sih paling. Jadi buat hari ini itu aja cerita pejuang cinta dari Kang Sinchan nih. Jadi thank you Kang ceritanya dan semoga ya jadi inspirasi motivasi buat pejuang-pejuang cinta lainnya yang niat buat nikah, buat mewujudkan kehidupan rumah tangga gitu. Jadi bisa ada gambaran gitu dan kalau misalnya ada cerita-cerita menarik terkait perjuangan cinta, perjuangan hidup, perjuangan pekerjaan silakan di DM IG kita di podcast Tuang Takur sama follow di Spotify kita ya guys. Ya itu aja sih dari kita. Thank you semuanya. Thank you Kang Sinchan. Yo, assalamualaikum.